Tapi entah kenapa meskipun asap lorong tuh udah tebal kali Wak, alarm nih masih belum juga nyala-nyala. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian wae? Semoga dimanapun kalian berada, kalian semua selalu dalam kondisi yang baik, sehat dan juga selamat ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada dari kalian yang mungkin sekarang lagi menginap di luar rumah, mungkin lagi di hotel atau mungkin lagi camping nih, jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan memperhatikan faktor keamanan di tempat kalian menginap nih Wak ya. Kenapa? Karena peristiwa yang akan aku ceritakan kali ini betul-betul menjadi reminder tentang betapa pentingnya prosedur keamanan dan keselamatan itu tadi. Malam ini Wak, aku akan bercerita tentang sebuah insiden kebakaran yang terjadi di Korea Selatan. Kebakaran ini melahap habis sebuah bangunan di area camping musim panas. Saking parahnya kejadian ini Wak, sampai-sampai ada banyak sekali korban yang harus meregang nyawa mereka. Dan setelah diselidiki ternyata salah satu alasan yang menyebabkan kebakaran jadi separah itu adalah karena bangunan tersebut tidak mengikuti standar keamanan dan juga keselamatan yang berlaku. Emang bangunannya kenapa Nadia? Inilah sekarang Wak, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke Wak, jadi insiden yang akan aku ceritakan ini terjadi di sebuah acara field trip atau kegiatan belajar di luar kelas yang diadakan di Korea Selatan. Nah, sedikit tambahan informasi aja, jadi kegiatan field trip ini merupakan bagian dari kurikulum pendidikan di Korea Selatan Wak. Sekolah-sekolah di sana itu sering sekali mengadakan field trip karena kegiatan ini cukup efektif untuk meningkatkan pelajaran dan juga pengalaman siswa-siswanya. Para siswa pun happy kali Wak kalau setiap kali ada trip atau agenda field trip ini sebenarnya. Dan para orang tua juga tidak merasa keberatan melepas anak-anaknya untuk mengikuti rangkaian field trip. Nah, pada tahun 1999 Wak, ada satu acara field trip yang diadakan di sebuah camp perkemahan musim panas bernama Silent Summer Yacht Camp di Hwasong, Korea Selatan Wak. Jadi field trip inilah yang akan aku ceritakan ini ya. Acara itu diikuti oleh 550 peserta dengan rincian guru dan staf berjumlah 120 orang serta gabungan murid TK dan murid SD dari berbagai sekolah di Korea berjumlah 430 orang Wak, atau 430 anak. Peserta utama dalam kegiatan ini memang anak-anak Wak, dan rata-rata usia mereka tuh berkisar 4-7 tahun. Nah, field trip ini diadakan pada tanggal 29 sampai 30 Juni 1999. Jadi 2 hari 1 malam aja. Jadi nanti semua murid ini akan menginap di camp ya. Nah, untuk persiapan menginap Wak, sehari sebelum berangkat, para orang tua pun mulailah itu mempackingkan segala keperluan anak-anak mereka. Bahkan anak-anak itu juga tidak kalah excitednya nih. Mereka memilih sendiri mainan apa yang mau dibawa, baju mana yang mau dipakai selama field trip itu berlangsung. Nah, salah satu murid yang ikut dalam acara itu adalah seorang anak perempuan berusia 7 tahun bernama Sera. Ayahnya bilang kalau di H-1 sebelum acara itu dimulai, dengan semangat Sera ini menyiapkan piyama bertema Sailor Moon yang akan dia pakai untuk menginap nanti. Kata ayahnya Wak, piyama Sailor Moon ini adalah piyama favoritnya si Sera gitu. Dan ini salah satu ceritanya kan sebelum berangkat. Pokoknya mereka excited semua lah Wak. Begitu juga dengan teman-teman Sera yang lain. Dah, singkatnya berangkatlah itu Wak, Sera beserta ratusan peserta lainnya menuju ke Silent Summer Yacht Camp tadi. Nah, sesampainya di lokasi Wak, anak-anak pun dibuat kagum tuh ketika melihat ada banyak sekali wahana permainan yang ada di sana. Area camp itu memang luas sekali Wak. Di dalamnya ada komedi putar, ada kolam renang, ada danau dan juga ada api unggun ya. Nah, di hari pertama kegiatan itu diisi dengan berbagai game yang sangat menyenangkan. Ada talent show juga atau penampilan untuk unjuk bakat lah gitu, dan juga permainan air di kolam renang. Lalu setelah capek ini bermainan seharian, pada malam harinya semua anak-anak pun diajak untuk menghangatkan diri di depan api unggun sambil menikmati makan malam dan juga berbagai snack yang sudah disiapkan. Semua kegiatan pada hari pertama itu atau di malam itu dijadwalkan untuk selesai maksimal jam 9 malam. Jadi memang nggak bisa terlalu larut Wak, karena kan semua pesertanya ini masih anak-anak ya kan, sehingga mereka juga harus segera istirahat dan tidur. Lalu nih, sesuai jadwal tepat jam 9 malam semua anak-anak itu udah langsung Wak diarahkan untuk tidur di dalam bangunan utama yang ada di area camp itu Wak. Nah, bangunan utama yang ada di camp itu merupakan bangunan 3 lantai dengan bentuk memanjang yang terdiri dari 26 ruangan bersekat di masing-masing lantai. Dan karena peserta yang ikut itu mencapai 430 anak, maksimal masing-masing ruangan itu pun hanya bisa diisi sekitar 15 orang Wak. Sedangkan ruangan lainnya itu nanti diisi sama guru, sama staf sekolah, sama panitia acara, dan juga untuk tempat penyimpanan logistik
panik, dah lah disebar lah ini kan semua anak-anak untuk beristirahat. Dah tuh. Nah setelah semua anak-anak masuk ke ruangan tempat tidur mereka masing-masing, tidak butuh waktu yang lama Wak bagi mereka untuk bisa tertidur lelap. Dan setelah memastikan semua anak-anak itu sudah tidur, beberapa guru dan staf pun berkumpul Wak untuk meeting. Nah meeting itu dilakukan di luar bangunan tadi. Dan juga selama meeting berlangsung Wak, mereka ini juga sambil ngegrill daging gitulah, mereka minum soju gitulah. Mungkin mumpung anak-anak udah tidur nih, sekarang gantian guru-gurunya nih yang happy-happy, mungkin kayak gitu ya kan. Nah, sampai di sini semua acara masih berjalan lancar Wak. Semua orang bergembira dan tidak sabar untuk melanjutkan acara di hari kedua, which is besok. Tapi sayangnya tidak ada yang tahu kalau pada malam itu akan terjadi tragedi mengerikan yang sebentar lagi menimpa mereka. Tragedi apa? Baru masuk. Nah jadi ceritanya Wak, di malam itu jam 1 dini hari dan masuk besoknya ya, di 30 Juni 1999, seorang guru yang bernama Guru Song sedang berada di dalam ruangannya yang ada di lantai 3 yang ada di bangunan tadi. Nah pada saat Song ini lagi mau tidur Wak, belum sempat dia memejamkan mata, tiba-tiba si Song ini mencium ada bau terbakar. Dan selain itu dia juga melihat ada asap putih tipis Wak yang masuk ke dalam ruangannya. Karena takut terjadi sesuatu, si Song ini langsunglah keluar ruangan kan untuk memeriksa keadaan sekitar. Lalu tepat ketika dia membuka pintu kamarnya itu Wak, dia semakin kaget lagi karena dia melihat ada gumpalan asap putih yang sangat tebal memenuhi itu lorong lantai 3 tuh. Song pun langsung sadar di sini kalau ini pasti kebakaran nih. Ya Tuhan, dari mana nih sumber asap ini? Aku memang nggak ngeliat api sih, tapi kalau udah asapnya sebanyak ini pasti ini kebakaran di salah satu ruangan yang di lantai 3 nih, kata gitu kan. Dahlah dengan panik si Song ini pun berlari Wak mencari alarm kebakaran. Nah seperti yang kita tahu biasanya kan kalau memang udah muncul kepulan asap apalagi sebanyak itu, alarm kebakaran ini kan akan menangkap sensor itu kan Wak, dan akan otomatis menyala ya kan. Tapi entah kenapa meskipun asap lorong tuh udah tebal kali Wak, alarm nih masih belum juga nyala-nyala. Nah Song ini pun akhirnya berencana untuk menyalakan si alarm itu secara manual. Tapi ketika si Song itu menemukan keberadaan alarm kebakaran nih, Song makin panik lagi gara-gara ternyata alarm yang bisa di setel manual itu rusak. Tak kenapa alarm itu nggak bisa nyala gitu loh Wak. Akhirnya yang bisa Song lakukan pada saat itu adalah berteriak sekencang mungkin untuk memberikan peringatan kalau udah ada kebakaran kayak gitu kan. Nah Song pun berlari lah itu kan, menghampiri satu persatu ruangan yang ada di lantai 3 itu. Dia gedor-gedor lah semua pintu-pintu di sana kan. Dan setiap kali pintu kebuka, bangun kebakaran, keluar cepat anak-anak, cepat keluar, kata dia kayak gitu. Nah setelah mencoba membuka satu persatu ruangan yang ada di lantai 3 itu akhirnya Song sampailah ini ke ruangan yang paling ujung, which is ruangan 301 Wak. Nah lalu ketika dia mencoba untuk membuka pintunya, entah kenapa pintu ruangan 301 itu terkunci. Padahal di dalam 301 itu Wak, ada 19 anak yang lagi tidur. Dan dari celah pintu ruangan 301 itu Wak, Song juga melihat ada kepulan asap berwarna hitam. Asap di lorong tadi kan warnanya putih kan, tapi asap dia tengok di dalam 301 tuh hitam. Nah disitulah Song tuh langsung yakin kalau sumber kebakarannya ada di sini nih, ada di 301 nih. Nah, setelah dia mengetahui dari mana sumber kebakaran itu berasal Wak, Song ini pun langsung itu buru-buru mencari alat pemadam api darurat yang ada di sana. Tapi baru dia mau balik badan mau ngambil siapa itu, tiba-tiba listrik di seluruh bangunan itu pada mati total. Tuh jadi gelap lah itu semua dan jam 1 malam. Dalam keadaan gelap itu Song berusaha untuk berjalan meraba-raba tembok untuk mencari di mana alat pemadam api itu berada. Dan setelah si Song ini berhasil menemukan si alat itu tadi, dia pun langsung lah ini kan bawa si alat ini ke ruang 301. Tapi ketika si Song ini mencoba menyemprotkan alat itu ke sumber api Wak, disitulah Song semakin frustasi lagi karena ternyata ya Allah alat ini nggak bisa berfungsi juga. Akhirnya lagi-lagi yang bisa Song lakukan hanyalah berteriak sekencang mungkin, menyuruh semua orang untuk segera menyelamatkan diri. Dan untungnya pada saat itu ada beberapa guru yang ada di lantai 2 yang mendengar teriakannya si Song, dan pada saat itu juga mereka mulai mengevakuasi anak-anak yang ada di lantai 2. Dan bersama dengan itu Song ini juga mendengar anak-anak di lantai 3 tuh udah pada nangis semua, udah pada teriak-teriak panik juga semua, mereka kan minta tolong semuanya. Lalu dengan kepulan asap yang semakin menebal Wak, Song ini juga berusaha mengevakuasi sebanyak mungkin anak-anak yang ada di lantai 3. Itu kan banyak ruangannya kan, ya udahlah yang mana dulu bisa selamatkan gitu. Beberapa guru yang ada di lantai 3 juga ikut membantu proses evakuasi ini, tapi belum sempat mereka semua keluar dari sana Wak,
tiba-tiba sebuah ledakan yang sangat besar pun terjadi, Wak. Beberapa saksi bilang kalau pada saat itu mereka ini melihat macam ada petir gitu loh. Petir yang menyambar ke bangunan mereka ini, Wak. Lalu hanya dalam hitungan detik saja setelah ledakan itu terjadi, barulah itu kobaran api pun makin besar lagi dan langsung menyebar ke seluruh bagian bangunan. Dari lantai 3 sampai turun ke lantai 1, semuanya dilahap api bangunan tua. Jadi udah bukan cuma asap aja, betul-betul semua ketutup api. Nah, dari pertama kali Song ini menyadari adanya kebakaran sampai akhirnya terjadi ledakan besar tadi, jaraknya itu kira-kira 20 menit gitu loh, Wak. Nah, dalam rentang waktu 20 menit itu tentu ya nggak cukup lah kan untuk mengevakuasi 500 orang yang ada di bangunan itu. Alhasil ketika api itu udah mulai membakar seisi bangunan, Wak, di saat yang sama ratusan orang pun masih terjebak di dalam bangunan. Nah, di tengah situasi darurat itu orang-orang pun mencobalah menghubungi kantor pemadam kebakaran terdekat dari sana. Tapi karena teknologi komunikasi di masa itu 99 ini ya belum secanggih sekarang, Wak. Mereka itu baru berhasil menghubungi pemadam kebakaran itu jam setengah 2 pagi atau sekitar 1 jam sejak kebakaran itu terjadi. Dan karena lokasi camp ini juga berada cukup jauh dari pusat kota, Wak, tim pemadam kebakaran pun butuh waktu sekitar 30 menit lagi nih, 30 menit perjalanan untuk bisa sampai ke sana. Mereka baru nyampe di lokasi itu jam 2 pagian, Wak. Dan di momen itu tim pemadam kebakaran pun melihat bahwa kondisi bangunan itu udah mulai hancur termakan api. Struktur bangunan itu udah nggak kokoh lagi gitu loh, Wak. Tapi meskipun kedatangan mereka ini bisa dibilang terlambat, pada saat itu 50 tim pemadam kebakaran pun tetap bekerja keras untuk bisa memadamkan api di bangunan itu. Mereka membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam gitu loh, Wak, untuk bisa mengendalikan kebakaran itu. Sampai akhirnya sekitar jam setengah 5 pagi kebakaran pun berhasil dipadamkan. Dan setelah api itu berhasil dipadamkan, tim pemadam kebakaran langsunglah itu kan masuk ke dalam bangunan untuk mencari orang-orang yang masih terjebak di dalamnya. Apakah memang mereka ini berhasil selamat atau ada yang masih terjebak di dalam lagi kan. Nah, ketika tim pemadam kebakaran itu membuka satu persatu pintu yang ada di lantai 1 nih, alhamdulillahnya semua anak dan guru yang ada di sana berhasil selamat dalam keadaan hidup. Wah, nggak ada yang tersisa di situ. Lalu ketika tim pemadam kebakaran naik ke lantai 2, hampir semua anak dan guru-guru yang ada di sana juga selamat. Nggak ada orang ditemukan di dalam situ. Kecuali seorang anak perempuan nih, bernama Hae yang ditemukan meninggal dunia. Di lantai 2 tuh ada 1 korban. Terus setelah mengevakuasi semua orang yang ada di lantai 1 dan lantai 2, sekarang waktunya tim pemadam kebakaran mengevakuasi korban yang terjebak di lantai 3. Pada saat itu kondisi di lantai 3 jauh lebih parah lagi daripada lantai 1 dan lantai 2. Ya karena kan memang sumber kebakarannya dari lantai 3 ya kan, Wak. Tapi meskipun begitu, beberapa orang yang di lantai 3 ini berhasil ditemukan dalam keadaan selamat, Wak. Hanya saja ketika tim pemadam kebakaran itu membuka ruangan 301, which is ruangan yang jadi titik awal munculnya api, Wak. Disitulah mereka melihat pemandangan yang sangat-sangat memilukan, di mana 19 anak yang berada di ruangan itu semuanya terbakar, meninggal dunia. Kebanyakan dari mereka tertumpuk-tumpuk di dekat area jendela, Wak. Seperti yang udah aku bilang tadi, pada saat kebakaran kan entah kenapa pintu 301 ini kan tiba-tiba terkunci kan. Mungkin itulah yang menyebabkan anak-anak itu semua berkumpulnya di sekitar jendela, Wak. Karena ya Allah, mereka mau menyelamatkan diri mereka lewat jendela itu. Tapi naasnya bukannya berhasil, justru di titik itu mereka semua terbakar hidup-hidup, ya Allah. Pada saat ditemukan, Wak, jasad 19 anak ini sudah tidak bisa dikenali lagi. Banyak dari mereka yang jasadnya itu udah nggak utuh, udah terbakar, udah jadi abu, dan mohon maaf hanya menyisakan tulang belulang aja. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan selain 19 korban di ruangan 301 itu, Wak, pada saat itu tim pemadam kebakaran juga menemukan ada 4 guru yang meninggal di tempat pada saat mereka ini mencoba menyelamatkan murid-muridnya. Dan jika ditotal semuanya, itu berarti korban yang meninggal dalam insiden kebakaran ini berjumlah 23 orang, 19 anak-anak dan 4 orang dewasa. Berita tentang kebakaran yang terjadi di Sealand Summer Camp ini, Wak, dengan cepat langsung tersebar di media. Pagi itu para orang tua murid baru saja memulai aktivitas mereka di rumah masing-masing, dan awalnya mereka mengawali hari itu dengan perasaan yang sangat senang karena bentar lagi anak-anak kami mau pulang nih dari field trip itu kan. Bentar lagi aku mau jemput dia, kayak gitulah kan, acaranya cuma 2 hari kan, besok langsung dijemput. Tapi kebahagiaan itu seketika sirna, musnah ketika para orang tua
melihat berita tentang kebakaran di Silen Summer Camp yang ditayangkan di TV. Nah, pada hari itu juga ayahnya Sera, masih ingat kalian? Anak perempuan yang umurnya 7 tahun yang bawa piyama Sailor Moon tuh. Si ayah ini ternyata belum dengar kabar soal kebakaran itu di TV. Sampai akhirnya beberapa waktu kemudian ayahnya ini menerima telepon masuk dari salah satu kerabat mereka. Melalui sambungan telepon itu kerabat itu bilang, Pak, Sera lagi ikut field trip kan? Yang di Silen Summer Camp itu kan? Oh iya, dia lagi ikut di sana. Nanti siang Sera pulang. Ini aku mau jemput dia ke sana. Emangnya kenapa? Kata bapak Sera kayak gitu. Ya Tuhan, kau udah lihat berita di TV belum, Pak? Beritanya lagi rame. Katanya ada kebakaran besar, Pak, di Silen Summer Camp. Itulah, kata si kerabat ini. Nah, ketika mendengar informasi itu, ayahnya Sera pun langsung buru-buru menyalakan TV. Dia berharap semoga berita itu cuma hoax saja. Tapi tepat ketika TV itu menyala, ayahnya Sera harus menerima fakta pahit karena camp tempat anaknya mengikuti field trip ini ternyata betul-betulan udah terbakar habis. Dan yang paling membuat hatinya tergerus adalah berita di TV juga menayangkan daftar nama orang-orang yang menjadi korban dalam insiden kebakaran itu. Dan di dalam daftar itu ada nama anaknya, ada nama Sera, Sera termasuk salah satu korban yang meninggal di ruangan 301. Gimana perasaan bapak itu ya? Setelah mendapatkan kabar berita tentang kematian anaknya, pada saat itu juga ayahnya Sera langsung berangkat menuju ke Silen Summer Camp. Dan sesampainya di sana, ayahnya Sera bertemu dengan ratusan orang tua murid lainnya yang juga datang untuk menjemput anak-anak mereka, Para anak-anak yang berhasil selamat ini langsung disambut dengan tangis haru oleh orang tua mereka. Tapi bagi orang tua yang anak-anaknya meninggal dalam insiden ini, mereka bahkan tidak kuat menahan tangis pada saat melihat kondisi bangunan yang sudah hangus terbakar. Nah, setelah semua korban dievakuasi, pihak berwajib pun langsung menyelidiki apa nih penyebab utama yang memicu terjadinya kebakaran ini ya kan. Lalu setelah diselidiki selama hanya 2 hari saja, tiba-tiba pihak berwajib ini mengumumkan ke publik bahwa pemicu kebakaran di Silen Summer Camp adalah karena obat nyamuk bakar. Pemberitaan ini langsung bikin orang bertanya-tanya, apa mungkin obat nyamuk bakar yang ukurannya sekecil itu bisa menyebabkan kebakaran yang sangat besar ini? Dan kenapa pihak berwajib ini bisa menyelesaikan penyelidikan mereka hanya dalam waktu 2 hari aja? Cepat kali mereka bisa nyimpulkan kayak gitu. Apa mungkin karena penyebab dari kebakaran ini sudah ditemukan? Atau sebenarnya ini hanya kesimpulan yang terburu-buru aja? Kok janggal kali rasanya, kata publik kayak gitu, Nah, untuk menjawab rasa penasarannya publik yang tidak puas dengan hasil investigasinya mereka, pihak berwajib ini pun menjelaskan melalui berita kalau kami ngomong kayak gitu karena kami menemukan ada 2 obat nyamuk bakar di dalam ruangan 301 itu. Satu diletakkan dekat dinding, satunya lagi diletakkan dekat jendela. Kami meyakini bahwa obat nyamuk yang menyebabkan kebakaran itu adalah obat nyamuk yang ada dekat dinding. Karena di dinding itu kami juga nemukan ada keranjang kayu gitu yang mudah kebakar. Kata pihak berwajib kayak gitu. Nah, meski sudah dijelaskan oleh tim penyelidik, publik tuh tetap ngerasa janggal dan masih kayak gak percaya gitu loh kalau obat nyamuk bakar ini bisa menyebabkan kebakaran sebesar itu. Akhirnya orang-orang ini, publik ini pun langsung mulai melakukan uji coba dengan cara membakar 4 obat nyamuk menggunakan media yang berbeda. Mereka uji coba sendiri nih. 1, obat nyamuk dibakar di atas tisu. Terus yang kedua, obat nyamuk dibakar di atas kain. Terus yang ketiga, obat nyamuk dibakar di atas jaket. Terus yang keempat, obat nyamuk dibakar di atas selimut. Ini dibakar ya. 1 di tisu, 2 di kain, 3 di jaket, 4 di selimut ya. Nah, lalu setelah uji coba itu dilakukan, hasilnya tidak ada satupun obat nyamuk yang menyebabkan kebakaran. Bahkan yang di atas tisu, yang nomor 1-nya di atas tisu loh, itu tuh gak kebakar sedikit pun, cuma gosong dikit aja. Nah, hal inilah yang bikin publik itu curiga. Seperti ini kok ada yang ditutup-tutupi ya selama penyelidikan ini berlangsung. Pikir mereka kayak gitu. Beberapa hari setelah insiden ini terjadi, media pun mulai menayangkan bagaimana kondisi bangunan di Silen Summer Camp pasca kebakaran. Dan ketika publik melihat fotonya, kecurigaan yang mereka rasakan pun semakin besar lagi. Kenapa? Coba kalian perhatikan foto ini baik-baik,
Pasti kalian juga notice ada yang janggal di bangunan ini kan. Setelah bangunannya itu terbakar, wah, orang-orang akhirnya tahu kalau bangunan di Silen Summer Camp itu ternyata tidak dibuat menggunakan tembok bata, melainkan hanya dari 54 kontainer kargo yang ditumpuk-tumpuk dan ditata jadi satu hingga membentuk bangunan 3 lantai. Inilah badan kontainer itu dilapisi menggunakan kayu dan seng, lalu di bagian langit-langitnya cuman ditutup pakai styrofoam, styrofoam. Semua material yang digunakan untuk menutup badan kontainer adalah material yang mudah terbakar. Dan dengan adanya temuan itu, pemilik Silen Summer Camp yang bernama Park Jae-chun pun langsung dipanggil nih, Wak, untuk diinterogasikan. Mereka nanya, kenapa bangunan itu nggak dibuat menggunakan tembok bata, ha? Ngapa malah kontainer yang jelas-jelas itu berbahaya? Ada 500 orang loh yang tidur di sana. Kok ini mikirin keselamatan mereka apa enggak sih? Kata si polisi kan. Nah, Park Jae ini jawab, saya sengaja memang, Pak, pakai kontainer karena saya mau nekan budget. Memang harganya jauh lebih murah, Pak, daripada saya pakai tembok bata. Saya juga udah ngusulin kok hal ini ke Dewan Kota dan mereka juga setuju kok, Pak. Saya mendirikan tempat itu bukan dengan cara ilegal ya, Bapak-bapak. Saya nih masih nyimpen loh dokumen perizinannya, kata si Park Jae. Nah, mana dokumennya, kata polisi lagi kan. Oke, saya bawain. Dah, Park Jae datang lagi nih, Wak, dengan membawa semua dokumen perizinan yang dia punya. Dan setelah dokumen itu diperiksa satu persatu sama tim kepolisian, Wak, ternyata dokumen itu memang asli, memang legal, jadi bukan dokumen palsu. Nah, menanggapi hal itu, pihak berwajib pun langsung memanggil 6 anggota Dewan Kota yang sudah membuat dan juga menandatangani dokumen perizinan ini. Akan panggil mereka semua ke sini. Harusnya kan nggak boleh kayak gini gitu kan. Nah, singkatnya, Park Jae atau si pemilik Summer Camp ini dan 6 anggota Dewan Kota pun akhirnya didakwa dengan tuduhan penghilangan nyawa tidak sengaja dan pelanggaran undang-undang bangunan, Wak. Dan selain itu, Park Jae ini juga ketahuan melakukan suap kepada para pejabat dewan untuk bisa mendapatkan izin mendirikan bangunan di situ. Lalu atas kejahatannya, Wak, Park Jae ini dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Dan selain itu, dari pihak sekolah juga katanya ada yang dijatuhi hukuman, Wak. Mereka ini adalah beberapa guru dari TK Somangseol dan juga kepala sekolahnya yang bernama Chun Kyung-ja. Jadi selama field trip kemarin mereka ini mendapatkan tugas untuk mengawasi anak-anak yang lagi tidur di kamar 301. Tapi pada malam kejadian mereka itu malah pergi ke tempat lain buat minum-minum. Nah, atas perbuatannya itulah mereka pun dianggap lalai dalam menjaga anak-anak sehingga semua korban yang ada di kamar 301 itu pun harus kehilangan nyawa mereka dengan cara yang sangat tragis kayak tadi itulah. Alhasil Chun Kyung-ja atau kepala sekolah ini pun dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 6 bulan dan beberapa guru lainnya harus menjalani masa percobaan selama 2 tahun. Meski insiden ini sudah diproses secara hukum dan juga orang-orang yang bertanggung jawab di dalamnya juga sudah diadili, sebenarnya nih, Wak, ya, sampai hari ini masih banyak sekali misteri yang belum terjawab. Bahkan orang-orang ini juga masih tidak percaya kalau penyebab utama kebakaran itu adalah karena obat nyamuk. Kayaknya nggak mungkin kayak gitu. Mereka yakin ada penyebab lain di balik insiden ini, hanya saja hal itu mungkin memang belum terpecahkan atau mungkin sengaja tidak dibuka ke publik. Kalau menurut kalian gimana soal kasus ini, Wak? Komen di bawah. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang tragedi kebakaran di Silen Summer Camp. Dari kejadian ini kita tahu kalau mendirikan sebuah bangunan betul-betul nggak boleh sembarangan, Wak. Aspek keamanannya itu harus diperhatikan dengan baik. Gedung yang dibangun pakai tembok bata aja belum tentu memenuhi standar keamanan kan. Apalagi gedung yang dibangun pakai kontainer ditutup pakai styrofoam pula, ya Allah. Masih ada untungnya juga, Wak, dalam kejadian ini. Ratusan anak-anak yang di lantai 1 sama lantai 2 hampir semuanya selamat. Memang ada satu korban di lantai 2, ya lantai 2 kan. Tapi yang di kamar 301 tuh loh, ya Allah, kasihan kali. Aku tuh nggak ngebayangin penderitaan mereka sampai merenggut nyawa tuh loh, Wak. Kan mereka kayak kesiksa lah kan, terbakar hidup-hidup. Bayanginlah sama kalian, astagfirullahaladzim. Semoga saat ini mereka-mereka yang sudah selamat dari kejadian ini sembuh dari traumanya dan bisa melanjutkan hidup mereka dengan baik. Dan untuk mereka yang jadi korban dalam tragedi ini, mari kita doakan semoga mereka semua mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.